Marga Rahayu Bali, Minggu 31 Oktober 2021. Wah, kakak senang sekali hari ini bisa menyapa adik-adik kembali, baik yang ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Oh iya, sampai lupa, hari ini kakak juga ditemani oleh sahabat kalian, yaitu Amoy. Hai Amoy. Hai Kak, hai teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Pasti dahsyat dan luar biasa dong tentunya. Yuk kita sama-sama mengikuti ibadah kita hari ini. Oke adik-adik, jika adik-adik sudah siap, kita akan awali ibadah hari ini dengan berkata Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita, baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Allah itu baik.
Teman-teman, sekarang duduk yang manis, kita siapkan Alkitab, siapkan diri kita untuk membaca dan menerangkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Imelda. Oke adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita semua. Nah, hari ini pun Tuhan kembali memberikan kita waktu boleh belajar tentang firman-Nya. Nah, sebelum mulai memimpin kita dalam doa, kita naikkan pujian, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Teman-teman, sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang berada dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami kembali lagi mendapat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih, penyertaan-Mu dan semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan menerima firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Imelda bisa berguna dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Kak Imelda, kiranya apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Imelda. Kakak senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang sangat menarik. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu. Adik-adik, ayo ambil Alkitabnya dan kita buka di Kitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Dan Kitab 1 Samuel 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah,
lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dengan Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Sekian jauh firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh yang terkenal pada zaman Perjanjian Lama. Tokoh itu namanya Samuel. Siapa yang masih ingat nama orang tua Samuel? Ayo, siapa yang masih ingat? Samuel itu anak dari bapak siapa? Ya, betul. Bapak Elkana. Dan ibu? Ayo, ada yang ingat ibu siapa namanya? Ibu Hana. Adik-adik, ada yang masih ingat juga bagaimana Ibu Hana berdoa untuk mendapatkan Samuel? Nah, itu cerita 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kak Pande. Ibu Hana tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan untuk berdoa, memohon agar Tuhan menganugerahkan seorang anak bagi dirinya. Dan karena ketekunannya dan kerajinannya datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kepada Ibu Hana dan Bapak Elkana seorang anak, yaitu Samuel. Nah, ketika Samuel lahir, Ibu Hana mengantar Samuel ke rumah Imam Eli untuk dijadikan sebagai hamba Tuhan. Samuel tinggal bersama Imam Eli di bait suci. Saat Samuel sedang tidur, tiba-tiba ia mendengar suatu suara memanggil namanya. "Samuel, Samuel." Samuel pun terbangun, dan saat ia bangun, ia berpikir kalau yang memanggil dia itu adalah Imam Eli. Karena itu, ia pun pergi mencari Imam Eli. Tapi apa yang terjadi adik-adik saat Samuel pergi ke Imam Eli? Nah, apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Imam Eli menjawab kalau ia tidak sedang memanggil Samuel. Dan ternyata hal itu terjadi sebanyak berapa kali adik-adik? Ada yang menyimak tadi bacaan firman yang kakak bacakan bagi adik-adik? Betul sekali. 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Dan pada kali keempat, Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Adik-adik,
pada waktu Tuhan datang kepada Samuel, waktu itu Samuel masih sangat muda. Usianya kira-kira 13 atau 15 tahun. Tuhan mau memakai Samuel sebagai orang kepercayaannya dan sebagai penyambung lidah Allah kepada umat Israel. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, adik-adik bisa mengetahui yang pertama, cara Allah memanggil pelayan atau hamba Tuhan untuk melayani semua jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Contohnya dari cerita Samuel tadi. Samuel dipanggil secara langsung oleh Tuhan dan Samuel mendengar suara Tuhan memanggilnya. Tuhan memanggil Samuel sebagai orang kepercayaannya dan sebagai penyambung lidah Allah kepada umat Israel. Nah, ada contoh lain lagi di dalam Alkitab, adik-adik, di kitab Perjanjian Lama. Tuhan memanggil Musa dan mengutus Musa di tengah-tengah bangsa Israel. Musa dipanggil Tuhan ketika dia sedang mengembalakan kambing domba di padang gurun. Tuhan memanggilnya dengan wujud atau tampak sebuah nyala api di semak berduri, dan semak berduri itu tidak terbakar. Itulah cara Tuhan memanggil Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, adik-adik, ada lagi contoh lainnya. Daud dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi raja. Di sini Tuhan mengirim Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Daud dipilih oleh Tuhan karena Daud takut dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Daud dipilih di antara saudara-saudaranya sebagai seorang raja Israel. Wah, cara Tuhan memang luar biasa ya adik-adik untuk memanggil menjadi pelayan dan menjadi hamba Tuhan. Adik-adik, ada lagi contoh di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, pada saat Tuhan Yesus memanggil para muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Keduanya adalah bersaudara. Mereka bekerja sehari-hari sebagai nelayan yang menangkap ikan di danau. Pada waktu itu, Simon Petrus dan Andreas sedang mencari ikan. Dan Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wah, luar biasa ya tugas panggilan Simon Petrus dan Andreas. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Itulah cara Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama. Adik-adik tahu dengan Paulus kan? Adik-adik juga tahu bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul. Dulunya Paulus adalah seorang penganiaya orang Kristen dan pembunuh orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan memanggilnya, dia menyerahkan dirinya untuk menjadi rasul. Rasul itu jadi pemberita Injil pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, adik-adik, ada berbagai cara yang bisa adik-adik lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, antara lainnya menjadi pemimpin pujian di gereja,
ada juga membersihkan gereja, juga mempersiapkan sound system untuk ibadah. Nah, yang ini sebagai penerima tamu. Dulu adik-adik di panti biasanya bertugas membagikan tata ibadah bagi jemaat sebelum jemaat masuk di ruang gereja. Ini lagi yang terakhir, membawa bunga di gereja. Biasanya dibawakan oleh ibu-ibu persekutuan Dian Kristawati yang bertugas secara bergantian membawa bunga. Adik-adik tidak harus menjadi pendeta, jadi majelis, atau vikaris baru bisa melayani Tuhan. Tadi kakak sudah sampaikan berbagai cara yang adik-adik bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, tujuan yang kedua yaitu adik-adik belajar untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat ambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja. Tujuannya agar adik-adik tidak malu-malu atau sangsi untuk melayani Tuhan. Karena adik-adik sudah belajar sebelumnya untuk melayani di gereja, sehingga dengan kesiapan itu adik-adik akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, tujuan yang ketiga, adik-adik melayani sesuai dengan talenta atau kemampuan yang adik-adik miliki, sehingga melakukan pelayanan itu dengan niat yang sungguh-sungguh. Perlu adik-adik tahu bahwa pelayanan itu tidak boleh asal-asalan dan sembarangan, karena yang kita layani itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan di hari ini. Kiranya melalui cerita tadi dapat membawa berkat bagi adik-adik dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Hari ini kami sudah Tuhan perkenankan untuk bisa belajar akan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah menuntun kami, sudah menyertai kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami rindu untuk bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, dan kami mohon dan kami minta daripada-Mu ya Bapa, agar Bapa senantiasa menyertai kami semua di dalam pelayanan kami, pelayanan anak-anak kami yang juga mengambil bagian bersama-sama dengan kami untuk melayani Engkau di dalam sekolah minggu online ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pelayanan kami, pelayanan anak-anak kami di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana Amoy, firman Tuhan hari ini? Apa yang kamu dapat melalui kisah Samuel tadi? Kamu juga tahu Kak, Tuhan memanggil kita supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam, dan juga mau pakai Amoy dan teman-teman yang lain untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja ataupun di mana saja. Wah, puji Tuhan ya Amoy, luar biasa ya firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga bisa menjadi berkat juga untuk adik-adik yang di rumah. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Kita menaikkan pujian.
istimewa. Karena di mata Tuhan kita semua istimewa. Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik semua. Di dalam gereja kita mengenal adanya orang-orang yang memberikan pelayanan baik sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, dan bahkan juga secara khusus kalau di dalam lingkup sekolah minggu ada yang namanya guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, mereka itu adik-adik adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk dapat mengerjakan tugas pelayanan di dalam kehidupan bergereja. Sama seperti Samuel yang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hakim, menjadi seorang nabi di dalam keberadaan bangsa Israel. Begitu pula pada masa kini, di tengah-tengah gerejanya, Tuhan pun menetapkan dan memanggil orang-orang secara khusus untuk menjadi hamba-hamba dan pelayan-pelayannya. Untuk itu adik-adik semua, kiranya adik-adik pun dapat senantiasa menerima keberadaan para pelayan ini dan bahkan juga
siap sedia menyediakan diri untuk menerima pelayanan di dalam kehidupan bergereja. Sebab siapa tahu suatu saat nanti adik-adiklah yang akan mengambil tugas di dalam pelayanan, dan Tuhan memanggil adik-adik semua untuk bekerja di ladangnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama menutup rangkaian ibadah pada hari ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran adik-adik sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus kiranya memberkati.